Baik, di sini kami sebagai perwakilan dari kelompok 13 yang dimana kita akan menanya kepada pelaku usaha UMKM dari tahu bakso. Di sini kita bersama dengan Saya dengan Andi Putri Rahayu sebagai owner tahu bakso Jabrik dan pentol bakso Priwil. Nah, di sini kita akan menanyai beberapa pertanyaan tentang manajemen risiko ya. Jadi kita ini akan tanya dulu ini. Sebenarnya UMKM tahu bakso Jabrik ini dimulai tahun berapa sih, Bu? Dimulai hampir 2 tahun ini ya, Dua berarti tahunan ya. 2024 ya. 2024. Untuk lokasinya itu berada di mana ya? Di Pekor Halim, kalau untuk setiap harinya di Pekor Halim depan Gapura, tapi kalau untuk bulan Ramadan kita juga ada di Bajar di Pasar Tunas Halim. Jadi kadang ada dua cabang ya, Bu? Ya, saat Ramadan kita buka di Bajar Ramadan di Pasar Halim. Kalau frekuensi penjualan kadang rame atau gimana, Ya, Bu? kalau untuk hari-hari biasa ini ya, apalagi setelah Lebaran ya, belum stabil ya, jadi masih omsetnya itu masih ya turun naik lah ya. Kalau untuk di Bajar Ramadan kemungkinan ya omset itu stabil karena kan memang di saat bulan Ramadan kan banyak orang yang berburu takjil ya, jadi rame satu berbelanja ya. Ketemu pertanyaan yang pertama, Bu. Untuk pertanyaan yang pertama, selama jualan masalah apa yang sering terjadi di usaha tahu bakso Jabrik ini biasanya? Masalah ya sebenarnya ini ya mungkin penjualannya itu mungkin kayak omset mungkin ada turun naik, dan yang satu bahan baku terkadang ada naik juga, naik turun. Kalau untuk turun sih enggak, malahan naik terus, jadi kami bingung gitu kan untuk ya untuk gimana ya, kalau untuk menurunkan kualitas juga kami kan nggak mau gitu kan, jadi mau nggak mau biar konsisten semuanya, jadi kami juga mungkin ada kenaikan harga gitu. Kenaikan harga ya, Bu. Untuk menjaga kualitas ya, biar semua juga ya nggak inilah istilahnya nggak sama-sama tidak rugi gitu. Biasanya gimana sih Kak caranya tahu kalau misalnya ada masalah atau risiko di usaha tahu Jabrik ini? Masalah dan bagaimana caranya itu biar gimana ya, mungkin Misalnya ada faktor cuaca misalnya kayak mungkin bisa sih dari omset penjualan menurun tuh mungkin dari faktor cuaca kan. Kalau kita jualan di seperti kayak gini kan outdoor ya, kaki lima, mungkin ya itulah konsekuensinya, kita hujan kan susah, nggak ada pengunjung, nggak ada pembeli, jadi bisa menurunkan omset di situ. Nah, kalau misalnya penjualan turun, biasanya dilihat dari apa? Dari ya omsetnya kelihatan turun, terus dari bahan jualannya kan masih tersedia gitu kan. Nah, ya lihat dari itunya aja sih gitu. Kalau penjualan lagi sepi, biasanya kakak ngapain supaya penjualan itu bisa naik lagi? Ya terkadang kita main medsos ya, promosi di medsos, iklan gitu, sering-sering kita promosi lewat ya story WA, Instagram, TikTok gitu ya. Pokoknya medsos tuh kita ya sering-sering ngelakuin promosi aja gitu, supaya orang kenal gitu. Ya, supaya orang tahu gitu kan. Kalau kita cuma mengandalkan di sini aja, terkadang ya takutnya orang-orang nggak tahu gitu kan ya. Kalau sekarang ini kan zamannya sosial media, jadi kan orang mungkin kalau kita info-info promosi ke sosial media kan orang kan tahu ada jualan tahu bakso atau pentol kriwil gitu kan ya, mungkin itu aja. Nah, kalau misalnya ada terjadi kenaikan biaya usaha, langkah apa aja yang biasanya kakak lakukan? Ya kayak gini ya, ini kan bahan baku pada naik semua, jadi saya untuk menjaga kualitas saya nggak mau menurunkan porsi, jadi ya kemungkinan mau tidak mau ada kenaikan harga gitu, karena ya sekarang aja karena ada ini ya dampak dari perang Iran ya sama USA ini kan, semua bahkan pada naik, kayak plastik semua pada naik, jadi kita juga bingung gitu kan, makanya kita nggak mungkin menurunkan kualitas ataupun porsi gitu. Jadi mau nggak mau ya karena kita mengikuti segala bahan semua naik, ya kita menaikkan harga jual juga gitu. Mati.
Ini pertanyaan terakhir dari saya, Kak. Strategi apa yang biasa Kakak terapin supaya usaha itu tetap berjalan dalam kondisi ekonomi yang lagi nggak stabil ini? Apa ya? Saya juga bingung ya. Cuman ya kita memang harus sering-sering banyak promosi aja sih gitu. Harus sering-sering banyak promosi dari A si A gitu kan. Terkadang kan saya juga kan jualan online gitu kan. Nah, jadi kan kita sering promosi dari WA atau TikTok gitu kan. Terus dari teman-teman gitu. Jangan mengandalkan kita di istilahnya kita di tempat aja. Ada jualan dari online juga gitu. Kalau gitu, usaha ini misalkan ibu nih punya NIB ya, misalkan punya NIB nomor izin berusaha gitu kan. Nah kalau NIB kan pastinya kita bisa meminjam pinjaman usaha pastinya kan, kalau mau mengajukan kan. Nah misalkan ibu ini apakah pernah mengambil pinjaman usaha atau kredit gitu nggak Bu, untuk usaha? Enggak, saya nggak pernah pinjam-pinjam untuk usaha kredit-kredit atau cicilan tuh nggak pernah sama sekali sih gitu. Saya mengandalkan ya misalkan kita ada modal sekian ya itu kita putar aja di situ gitu loh. Nggak ada mengandalkan saya pinjam dari bank atau apa tuh nggak ada, alhamdulillah. Dari pendapatan pribadi atau dari tabungan pribadi jadi ibu ya? Ya, jadi real semua dari tabungan pribadi gitu, nggak ada mau saya pinjam-pinjam dari mana-mana, nggak ada gitu. Nah, kalau untuk pencatatan keuangan Ibu kan kita kan pasti ya pakai transaksi keuangan gitu ya. Misalkan ada digital gitu-gitu, terus ada juga pembukuan secara digital. Kalau Ibu pernah pakai nggak Bu? Saya sih sebenarnya pakai ini sih kayak apa namanya ini ya Merchant ya Iya. di Bank BCA. Jadi catatannya semua tuh ada di keluar masuknya tercatat di Bank BCA itu Merchantnya. Jadi kalau misalnya ada pembayaran melalui QRIS kan, jadi terlihat uang masuknya di situ di Merchant BCA itu aja sih gitu. Nah, kira-kira kalau masalah yang jalani ini, misalnya kan kita ibu dalam menjalani ini pasti kan punya karyawan ya Bu ya, Iya. punya karyawan. Nah, kadang-kadang untuk memanage karyawan tuh di manajemen tuh diajarin apa dulu sih Bu sebelum untuk memulai usaha ya, seperti ini? Ya paling diajarin sistem SOP-nya itu kayak untuk melayani pembeli, menawarkan gitu. Terus pokoknya kita harus sering-sering ya banyak kayak menawarkan produk kita gitu. Setiap ada konsumen mendekat kita tawarkan gitu. Dan kita juga harus menjaga kebersihan intinya dalam berdagang gitu kan, karena kita kan dagang makanan gitu intinya. Kalau kita bersih kan orang kan seneng lihatnya, jadi intinya harus bisa menjaga kebersihan, bisa sopan santun terhadap konsumen gitu ya, saling berbaik aja lah kepada pembeli gitu. Jadi untuk menghindari risiko ke depannya nanti ya Bu ya. Jadi kan ada SOP sendiri ya Bu jadinya ya. Nah, jadi kesimpulan dari wawancara kita kali ini untuk meminimalisir risiko, untuk memanajemen risiko dari usaha ini. Jadi Bu Lili ini menggunakan seperti promosi yang pertama ya. Yang promosi, strategi promosi, dan juga kalau ada masalah seperti kenaikan harga yang kayak misalnya bahan pokok itu naik nih di kemudian hari itu. Tapi kan kita tidak bisa kita tidak tahu tuh apakah naik apa enggak nantinya kan. Jadi Tapi sekarang ini kayaknya ya dibilang turun kayaknya nggak mungkin ya, apalagi dampaknya ini banyak kayak plastik, sedangkan kita juga pakai bahan baku dari produk-produk daging kan itu naik, terus kita untuk pembungkusnya kan memakai plastik, itu pun naiknya tuh luar biasa, sampai hampir 100% naiknya. Jadi mungkin ya kita juga mau nggak mau kita nggak mau mengurangi kualitas, tapi ya mungkin biar sama-sama kita saling menguntungkan, saling enak gitu kan. Jadi ya mau nggak mau kita ada resiko untuk menaikkan harga, paling sedikitnya berapa gitu, biar sama-sama jalan gitu. Karena memang semuanya bahan-bahan bakunya sudah naik semua gitu. Kita bingung juga kan, mau nurunin kualitas juga kita kan nggak mungkin kan gitu. daripada menurunkan kualitas dan juga pelanggan kabur, mending kita menaikkan harga walaupun cuma Mudah-mudahan konsumen mengerti dengan keadaan ini gitu ya, karena kan semua memang bukan hanya saya, semua UMKM pasti terdampak gitu kan. Iya, karena memang segalanya udah pada mahal sih ya, dari apapun bahan baku
dari produk-produk apapun sudah naik semua gitu. Jadi kita juga wah emang sempet bingung gitu kan. Biasa kita jual harga segini tiba-tiba naik, ya gimana ya, karena memang bahan bakunya sudah naik gitu. Jadi mau nggak mau biar kita tetap jaga kualitas, kita pun menaikkan harga jual gitu. Jadi ini kan salah satu resiko yang tidak terduga ya jadinya kan. Kayak tiba harga pokok naik. Jadi kita harus mengakali Bu ya. Gimana mengakalinya supaya pelanggan itu tidak kabur dan juga usahanya tetap bisa jalan. Iya gitu. Karena memang yang terdampak semua sih para UMKM ya. Tuh. Jadi ya mau nggak mau kita pun ada kenaikan harga jual gitu. Yang penting kita masih berjalan dan mudah-mudahan konsumen juga mengerti dengan keadaan ini gitu. Kalau gitu kita sudahi Bu ya wawancara kita kali ini, dan kita juga mendapatkan jawaban yang begitu bagus dari selaku pemilik usaha tahu jabrik Mbak Lili. Kami ucapkan terima kasih Bu ya atas menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.